Pemirsa, pengacara Razman Nasution melaporkan selebgram Iklim Hakim ke Polda Metro Jaya. Ya, Razman melaporkan mantan kliennya tersebut atas dugaan memberikan keterangan palsu atau berita bohong terkait perseteruannya dengan Hotman Paris Hutapea dengan menandatangani surat kuasa terkait dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Hari ini, alhamdulillah, tadi dimulai pukul 9:25 on time, saya telah diminta keterangan sebagai pelapor terhadap saudara Putri Iklima Aprilia alias Iklim Hakim terkait dengan dugaan memberikan keterangan palsu dan atau berita bohong, apakah di akta otentik dan atau keterangan melalui pernyataan di Bareskrim Mabes Polri lewat media dan atau di bawah sumpah ketika kami dilakukan konfrontir di Mabes Polri, dan juga secara sengaja memberikan keterangan palsu, berbohong kepada saya dengan menandatangani surat kuasa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan saudara Hotman Paris Hutapea, dan juga terhadap kebohongan terkait dengan surat pernyataan Iklima Putri Aprilia atau Putri Iklima Aprilia atau Iklim Hakim tentang surat pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa seluruh data dan keterangan, baik chattingan maupun pernyataan lisan, dan hal-hal yang terkait dengan surat kuasa, itu seluruhnya adalah benar dan dipertanggungjawabkan oleh saudari Iklim Hakim. Dalam keterangan di hadapan awak media usai membuat laporan di kepolisian, pengacara asal Medan itu mengungkapkan bahwa laporan yang dibuatnya itu juga terkait kebohongan yang dibuat Iklim Hakim terkait surat pernyataan yang dibuat Iklima yang isinya menjelaskan bahwa seluruh data dan keterangan baik chattingan maupun pernyataan lisan dan hal-hal yang terkait dengan surat kuasa semua adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Iklima. Namun dalam perjalanan kasusnya, dari semua yang sudah dilaporkan itu, Iklim Hakim malah membantah semua kebenaran tersebut. Atas dasar semua surat-surat dimaksud, ditambah dengan chattingan kepada saya, chattingan saudara Hotman Paris kepada Iklim Hakim, jawaban Iklim Hakim kepada Hotman Paris, seluruhnya itu telah diramu oleh saya sebagai kuasa hukum, dan juga dilakukan preskon pada waktu itu didampingi oleh Iklim Hakim, dan Iklim Hakim membenarkan keterangan saya. Nah, atas bantahan lisan dan tulisan dimaksud, maka saya merasa dirugikan oleh saudara Iklim Hakim. Karena bantahan Iklima itulah yang membuat Razman merasa sangat dirugikan. Razman mengakui merasa dirugikan bukan saja soal materi, namun juga moral atau nama baik, hingga banyak klien Razman yang menarik diri akibat ulah dari Iklima itu. Untuk itu, ia menuntut pertanggungjawaban atas keterangan palsu yang dibuat selebgram bernama asli Putri Iklima Aprilia itu. Saya rugi material, dana saya keluar, saya rugi dari nama, klien-klien saya cabut kuasa, saya dirugikan uang ratusan juta per bulan ya. Kalau sekarang sudah setahun lebih, Anda hitung saja. Per bulan saya itu 520 juta, hampir setahun sudah hampir 6 miliar, itu saja. Semua ini, meskipun sudah dilakukan gelar perkara khusus dengan kerja keras saya untuk meruntuhkan barang bukti dari penyidik, sehingga sekarang hanya tinggal beberapa poin, tapi tetap saja saya dirugikan. Dan urusan Iklim Hakim yang Anda berbohong, maka Anda harus pertanggungjawabkan. Tak tanggung-tanggung, Razman melaporkan Iklim Hakim dengan 3 pasal sekaligus dengan ancaman hukuman yang kalau diakumulasikan dengan ancaman hukuman 24 tahun penjara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Iklim Hakim atas laporan yang dibuat oleh mantan kuasa hukumnya itu. Saya dibully oleh netizen, klien saya pada pergi, laporan Hotman naik, dan nama saya menjadi jelek. Karena itu kami juga sudah memberikan bukti, nama-namanya 2 orang saksi, dan video keterangan PPA, dan juga di depan media ketika dengan saya preskon, dan keterangan dia ketika selesai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. 2 pasal ini di luar akta otentik atau tidak, itu nanti dikaji oleh ahli. Merasa dicemarkan nama baiknya, Razman tidak akan membuka jalur mediasi untuk berdamai dengan Iklima karena sudah banyak dirugikan. Saya katakan, bolehlah engkau mungkin selama ini merasa enjoy. Bagaimana mungkin Iklim Hakim menandatangani kuasa ke saya? Dia mengatakan tidak tanda tangan di depan penyidik ketika konfrontir. Bahkan pengacaranya itu kan mewakili dia. Ketika gelar perkara khusus mengatakan tidak ada tanda tangan kuasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Masa iya tanda tangan kuasa tidak dibaca? Dibaca dong. Yang kedua, kita preskon di samping dia dan ada keterangan dia juga yang membenarkan bahwa ada dugaan pelecehan. Kalau kalian memang melanggar hukum, baik Hotman maupun Iklim Hakim, akan kita hadapi dan saya laporkan sampai ini harus tuntas. Saya kira dan saya pikir matang-matang, tidak ada lagi ampun untuk itu. Dan Hotman, kau sudah sadar kan bahwa beberapa bukti yang disajikan oleh penyidik ketika gelar, ada berapa poin itu berguguran satu persatu. Dan ahli saya akan diperiksa di awal minggu pertama bulan Juni. Begitu itu selesai, Hotman pun saya kejar lagi. Sebagai informasi, perseteruan Razman Nasution dengan Iklim Hakim itu terjadi setelah Iklima menarik surat kuasa yang pernah ia berikan kepada Razman Nasution terkait perseteruannya dengan Hotman Paris Hutapea. Dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Iklima menyebutkan kalau mantan pengacaranya itu sebagai dalang perseteruannya dengan Hotman Paris Hutapea. Tak hanya itu, Iklima menyebut kalau Razmanlah yang pertama kali menuduh Hotman Paris melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya saat Iklima menjadi asisten pribadi Hotman. Tak terima dituduh telah melecehkan Iklim Hakim, Hotman pun balik melaporkan Razman dan Iklima ke Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Atas laporan tersebut, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di Februari tahun 2022, dia katanya dilecehkan oleh Hotman bulan Februari tahun 2022. Inilah saksi, salah satu saksi. Aspir nomor berapa? Nomor 3. Tanggal 10 Maret 2022 kita dinner bahagia kan? Ya kan? Ada Kim, ada kamu, dan waktu itu Kim begitu mesra sama aku kan, duduk di depan saya. Sementara itu, perseteruan selebgram Tashi Atasya dengan P, mantan karyawannya, semakin panas. Tak terima dengan pernyataan yang dibuat oleh pihak Tashi yang menantang balik ex-karyawan untuk menunjukkan bukti surat paksaan damai yang pernah dituduhkan itu, pihak mantan karyawan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya menggelar pernyataan di hadapan para awak media. Perihal mereka ada katanya menuduh untuk menjatuhkan nama baik dari Tashi tersebut. Di sini saya hanya menyarankan cobalah untuk fokus terhadap permasalahan yang saat ini sedang kita jalani atau kita hadapi, yaitu perihal laporan kepolisian kami. Jadi jangan ini dibuat blunder, jangan ini dibuat lari kemana-mana, perihal buzzer, perihal akun Twitter, si A, si B. Jadi supaya kita lebih terfokus ke permasalahan, yaitu laporan kepolisian kami yang di Polda tempo hari, seperti itu. Kalau dari klarifikasi mereka yang kita tonton sama-sama kemarin, mereka mengatakan bahwa semua sudah diselesaikan ya. Nah, kalau perihal hal itu nanti kami bisa coba menghadirkan langsung ex karyawan tersebut, tetapi mereka mengatakan
ada beberapa yang belum diberikan oleh pihak manajemen kepada mereka. Diterangkan kuasa hukum P, mantan karyawan Tasya, secara tidak langsung pihak Tasya mengakui bahwa dirinya memerintahkan orang untuk mendatangi rumah para eks-karyawan. Namun tuduhan tersebut dibantah pihak Tasya dan suaminya. Jadi kalau ya ini perihal orang suruhan ya. Jadi di klarifikasi mereka kemarin itu sebenarnya kalau secara logika, sewaktu media kemarin menanyakan apa sih tujuan untuk mendatangi rumah eks-karyawan ini, di situ kita secara gamblang ya bahwa suami dari selegram T tersebut bisa menjelaskan secara gamblang, yang artinya bahwa benar itu adalah orang suruhan dari pihak T manajemen. Tapi yang jadi pertanyaan kita, kenapa dia harus menyuruh orang? Kenapa nggak datangi langsung itu karyawannya? Gitu. Itu pun mendatangi dengan ada syarat, yaitu membawa suatu kuesioner. Gitu. Kuesioner itu apa? Di situ kuesioner itu mengisi perihal puas atau enggak sih kerja di tim manajemen. Kalau ditanya ke aku, Kak, itu udah surat pernyataan atau enggak? Ini kan menurut versi mereka, surat yang mereka lihat, yang harusnya kalau memang surat itu ada, mereka tampilkan. Ini surat pemaksaannya. Mereka yang harus menampilkan, bukan karena kan yang merasa dipaksa mereka. Kalau dari aku nggak merasa mengeluarkan surat seperti itu. Kan dia ceritanya dia itu disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu. Gimana caranya orang yang disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu, bisa tahu bahwa itu adalah surat pemaksaan pernyataan? Itu gimana? Silaturahmi. Sudah beres kan? Mungkin boleh sedikit dijelaskan? Silaturahmi maksudnya. Silaturahmi dalam rangka apa, Mas Deng? Cuman silaturahmi. Tadi seperti apa? Itu. Enggak ada. Itu cuman silaturahmi, Bang. Oke. Sebelumnya dalam preskon, pihak Tasya sempat menampilkan seorang laki-laki paruh baya yang dikatakan orang yang mendatangi rumah eks-karyawan. Namun demikian, menurut kuasa hukum P, ada orang-orang lain yang ikut mendatangi rumah eks-karyawan tersebut tapi tidak ditampilkan. Mendukung keterangannya itu, kuasa hukum P juga memperlihatkan bukti foto yang diduga orang suruhan Tasya lebih dari satu orang. Ini yang di rumah Siva, gitu. Dan perihal ini, keluarga dari Siva pun sangat terganggu dengan kehadiran mereka ini, seperti itu. Jadi selain yang mereka sebutkan kemarin itu ada yang kakek-kakek tua, ada Pak Daeng, ya termasuk juga salah satunya adalah orang ini. Jangan dibilang Pak Daeng. Ya. Jadi ya mungkin kalau memang ini yang harus ditampilkan, ya kenapa ini nggak ditampilkan? Tapi kalau saya lihat dari bagaimana bukti-bukti yang saya terima, yang tidak bisa saya buka ke teman-teman media, karena itu adalah bukti yang nantinya pasti akan saya gunakan ketika itu perlu digunakan, saya melihat ini sepertinya ada dia masuk ke manajemen untuk bekerja di manajemen ini, untuk bekerja untuk talent ini, tapi punya maksud dan tujuan, ada motifnya gitu loh. Perseteruan Tasya dengan P, mantan karyawannya, bermula dari unggahan P yang mengaku kalau gaji dan bonusnya tidak dibayarkan secara penuh oleh selebgram kembaran Tasya Farasya itu. Hal tersebut yang membuat mantan karyawannya itu curhat di sosial media. Mengetahui kasusnya makin melebar dan panas, lewat unggahan di sosial medianya, Tasya didampingi kuasa hukumnya menyampaikan permohonan maaf terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan. Lantas akankah Tasya memilih berdamai dan membayar hak-hak mantan karyawannya yang tidak dibayarkan seperti yang dituduhkannya selama ini? Saya tidak akan membuat laporan polisi dulu. Saya tidak mau gegabah, tapi laporan polisi tersebut pasti akan saya ladenin kalau memang tidak terbukti. Saya sampaikan kepada P, kalau misalnya memang kamu mau mencabut laporan polisi, segera cabut. Daripada laporan tersebut tidak terbukti, akhirnya menjadi balik kepada kamu, itu ada pasalnya, pasal 220 KUHP, sama seperti MZ, seperti Ayu Thalia. Oke? Kalau perihal lapor-melapor itu adalah hak seluruh warga negara Indonesia ya. Apabila memang mereka merasa terganggu, ya silahkan saja seperti itu. Kami pun kemarin membuat laporan memiliki dasar dan memiliki
bukti-bukti otentik seperti itu.